Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pada malam hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Imam An-Nasa'i, dan sebelumnya saya ingin informasikan tadi sudah ada rencana karena ada buka puasa bersama ya, tadi ada buka puasa bersama. Rencananya sebenarnya tadi ada rencana dari DKM untuk kajian diliburkan, tapi nggak tahu ya, ada perubahan. Ya, kemudian kajian tetap dijalankan, dilaksanakan, dan antum sudah kumpul ya nggak masalah. Kita lanjutkan sambil menunggu nanti mungkin ada hidangan dari DKM, insyaallah. Baik. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini di hari Selasa ya, malam Rabu atau bertepatan di tanggal 9 Zulhijjah dengan matlaknya Indonesia ya, 9 Zulhijjah dengan matlak di Indonesia, walaupun di Arab Saudi hari ini sudah masuk di 10 Zulhijjah atau bertepatan hari Selasa 21 Agustus 2018. Dan pada kesempatan kali ini mungkin kita tidak melanjutkan materi yang ada di dalam kitab An-Nubath, karena Anda sendiri tidak menyiapkan materi tersebut, karena tadi rencananya libur, namun ternyata banyak yang kumpul juga. Maka kita manfaatkan waktu yang ada. Di sini akan Ana sedikit utarakan berkenaan dengan menentukan sholat hari raya yang belakangan hari ini mungkin terjadi perbedaan ya di antara kaum muslimin khususnya di Indonesia, karena melihat berbedanya penetapan awal bulan, sehingga berbeda pula menetapkan ya khususnya di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di bulan Dzulhijjah ini ketika menetapkan 10 Dzulhijjah tersebut ya, dari 1 Dzulhijjah sampai menetapkan 10 Dzulhijjahnya ataupun penetapan hari Arafahnya. Ya, belakangan ini ataupun bahkan hari ini ya, kita dapati sebagian dari saudara-saudara kita khususnya di Indonesia, bahkan khususnya di Balikpapan, sebagian dari mereka sudah melaksanakan salat hari raya. Benar ya? Iya. Ya, jadi sebagian kita sudah melaksanakan salat hari raya dengan anggapan bahwasanya ini sudah masuk 10 Zulhijjah, sehingga bagi mereka menganggap bahwa hari ini hari raya dan haram untuk berpuasa. Ya, haram untuk berpuasa. Taib, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan polemik yang sudah terjadi semenjak dahulu, yakni perbincangan ataupun penentuan masalah awal bulan dari bulan Hijriyah, baik itu di bulan Ramadan, 1 Syawal, demikian juga berkenaan dengan bulan Dzulhijjah ini, dari awal Dzulhijjah ataupun penetapan puasa Arafah dan 10 Dzulhijjahnya. Namun yang perlu kita cermati di sini ya, beberapa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama sabda beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang mungkin kita pernah mendengarnya dan pernah membahasnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bagaimana hari raya dan bagaimana berpuasanya kaum muslimin.
Seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu yaumun tasumun." Ya, bahwasanya berpuasa itu adalah hari di mana kalian semua berpuasa. Wal fitru yauma tuftirun. Demikian juga berbuka ataupun berhari raya di mana hari kalian semua berbuka ataupun berhari raya. Wal adha yauma tudahun. Demikian juga menyembelih ataupun Idul Adha di mana hari tersebut kalian semua menyembelih ataupun beridul adha. Nah, dari hadis ini bisa kita ketahui yang diinginkan oleh Nabi SAW ataupun syariat ini agar peristiwa-peristiwa tadi ataupun hari-hari tersebut, baik itu hari raya Idul Fitri ataupun hari berpuasa di mana memang dianjurkan seluruh kaum muslimin untuk berpuasa, terutama puasa di hari Arafah ini. Nah, sehingga nanti terjadi perselisihan di kalangan para ulama juga, apakah penentuan puasa Arafah itu dilihat dari tanggal atau dilihat dari orang wukuf di Arafahnya? Ya kan, di situ terjadi perselisihan. Tapi dari hadis ini bisa kita dapati bagaimana Nabi SAW menyebutkan puasa di mana hari kalian semua berpuasa. Idul Fitri kalian semua beridul fitri. Idul Adha kalian semua beridul adha. Ya, menyembelih di hari kalian semua menyembelih. Jadi yang diinginkan oleh Nabi kita SAW adalah kebersamaan kaum muslimin pada hari-hari tersebut. Ya, pada hari-hari tersebut. Nah, sehingga di sini saya lebih merujihkan bahwa masing-masing tempat tidak mengapa untuk mengambil matlak masing-masing. Masing-masing negeri berpatokan dengan matlaknya. Ya, matlak itu paham ya? Ini tempat melihat munculnya hilal tersebut. Ya, karena masing-masing negara itu berbeda-beda. Ya, untuk saat ini kita dapati Indonesia memiliki matlak sendiri ataupun berpatokan dengan matlaknya sendiri, walaupun itu berbeda dengan Arab Saudi. Ya, walaupun itu berbeda dengan Arab Saudi. Nah, kalaupun sekiranya kita dapati bahwa informasi saat ini bahwa Arab Saudi sudah mendahului kita, ya, dalam masalah awal Zulhijjah dibandingkan kita di Indonesia, sehingga di sana ataupun di Arab Saudi kita ketahui dengan media informasi saat ini wukufnya di Arafah orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu bisa kita ketahui. Ya, wukufnya orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu bisa kita ketahui, yakni kemarin. Yang mana kita menghitungnya di Indonesia kemarin itu masih 8 Zulhijjah. Tapi di Arab Saudi sudah masuk di 9 Zulhijjah ataupun orang-orang yang melaksanakan haji sudah wukuf di Arafah. 6. Anggaplah ya, sebagian orang menganggap bahwasanya patokannya itu. Dalam masalah haji patokannya adalah orang-orang wukuf ataukah belum wukuf di Arafah. Sehingga mereka menganggap bahwasanya kemarin sudah 9 Zulhijjah dan hari ini sudah 10 Zulhijjah. Namun di sana perlu kita cermati kembali bagaimana hadis Nabi SAW di sini, di mana Nabi SAW menyebutkan juga tentang masalah adha. Wal adha yauma tudahun, bahwasanya kalian beridul adha itu di mana ya orang-orang ataupun ya kalian semua beridul adha, berhari raya kalian semua berhari raya. Nah, kita dapati bahwa khusus hari raya Idul Adha itu tidak hanya 10 Zulhijjah. Artinya diberikan kelonggaran bagi kita semua, dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan ya hari raya tersebut sampai di 13 Zulhijjah yang dikenal dengan Ayyamut Tasyrik, hari-hari tasyrik. Sehingga 10, 11, 12 sampai 13 Zulhijjah ini merupakan hari raya kita di bulan Zulhijjah ini, 10, 11, 12, 13. Maka dari itu menurut ya ana pribadi kan begitu ya, dengan beberapa pendapat juga para ulama yang mendukung hal ini, bahwa jika memang di sana kita menganggap ya di tempat tersebut atau khususnya seperti saat inilah kita dapati di Indonesia ya, bahwa sebagian kaum muslimin menganggap ini sudah 10 Dzulhijjah.
Nah, ini sudah 10 Dzulhijjah. Tapi untuk mewujudkan perintah Nabi SAW agar kita tetap bersama berhari rayanya, kan bisa kita undur. Artinya kita bisa bersama keputusan pemerintah yang ada di Indonesia untuk menetapkan besok ya bersama-sama untuk berhari raya. Sehingga tidak ada masalah bagi mereka yang sudah menetapkan hari ini 10 Dzulhijjah, kemudian ya mereka berhari rayanya atau mengerjakan sholat hari rayanya bersama pemerintah atau bersama penguasa dan bersama kaum muslimin di esok harinya yang menurut mereka besok adalah 11 Dzulhijjah. Bahkan di 12 Dzulhijjah, menyembelih boleh enggak di 12 Dzulhijjah? Boleh. Di 13 Dzulhijjah boleh, silahkan. Sehingga yang diinginkan di sini adalah kebersamaan. Ya, walaupun di sini ada kelonggaran dalam masalah tersebut, akan tetapi kalau sekiranya hal tersebut dilakukan hanya semata-mata kebencian dengan pemerintah, maka hati-hati, ini bisa terjatuh kepada pemahaman Khawarij, bisa terjatuh kepada lubang Khawarij seperti ini. Tapi kalau dia laksanakan ya hari raya pada saat ini, sholat hari raya pada saat ini semata-mata karena memang hujahnya, karena memang dalil yang mendukung demikian, ya silahkan. Walaupun saya katakan itu bukan merupakan pendapat yang kuat, ya, bukan pendapat yang kuat. Apa dalilnya? Seperti di sini ada sebuah kisah di masa Aisyah radhiyallahu anha. Ya, di masa Aisyah radhiyallahu anha disebutkan di dalam Musannaf Abdul Razzaq, ya, di juz yang keempat halaman 157, ataupun disebutkan di dalam silsilah as-sahihah oleh Syekh Al-Albani di juz yang pertama nomor 442 halaman 442. Nah, adapun di dalam Musannaf Abdul Razzaq di sana disebutkan dari Masruq, ya, dari Masruq seorang tabi'in yang datang menemui Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Masruq? Annahu dakhala wa huwa wa rajulun ma'ahu ala Aisyah yauma Arafah. Pernah satu saat Masruq bersama dengan seorang yang lainnya ataupun dia ditemani oleh orang lain datang menemui Ummul Mukminin ini, ibunya orang-orang beriman. Seorang anak bertemu dengan ibunya berarti apa? Ya, dianggap seperti mahram. Jadi enggak ada masalah. Jadi makanya didapati banyak sahabat-sahabat itu mendatangi istri-istri Nabi untuk langsung belajar. Kenapa? Istri Nabi ibunya kita semua. Seperti Anda mendatangi ibu Anda, gimana? Boleh enggak Anda mendatangi ibu Anda untuk belajar? Boleh, silahkan. Ya, atau seorang ibu mendatangi anaknya, menceramahi anaknya, menasihati anaknya, boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Ketika di antara sahabat mungkin terjadi perselisihan, Aisyah datang untuk menasihati mereka, ya Aisyah radhiyallahu anha, ibunda mereka, ibunya kaum muslimin, tidak ada masalah. Ya, untuk mendatangi anak-anaknya dan mendamaikan perselisihan di antara anak-anaknya. Baik. Maka di sini kata Masruq bahwasanya dia mendatangi Aisyah beserta dengan temannya radhiyallahu anha yauma Arafah, yakni di hari Arafah. Di hari Arafah. Faqalat Aisyah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada jariyahnya, kepada pembantunya, ya jariyah khawwidi lahuma sawiqan ya wa halwahu falaula anni shaimah la zuqtuhu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai jariyah, yakni budak wanitanya, siapkanlah untuk keduanya yakni sawiq. Sawiq itu semacam roti, sejenis roti. Ya, wa halwah, yakni beserta manisannya. Ini suguhkan untuk keduanya roti, ya, disertai dengan manisannya. Falaula anni shaimah la zuqtuhu. Kalaulah sekiranya aku tidak berpuasa, ya, kalaulah sekiranya aku ini ya tidak berpuasa hari ini, niscaya aku akan ikut mencicipi makanan tersebut. Jadi maksudnya pada hari itu Aisyah radhiyallahu anha berpuasa, ini puasa Arafah. Datang Masruq ini bertamu, ya, ke kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Nah, maka Aisyah pada waktu itu memerintahkan jariyahnya untuk menyuguhkan roti yang dicampur dengan manisan, ya, dengan semacam manisan gula, halwa. Nah, dia mengatakan kalau sekiranya aku tidak berpuasa hari ini, aku akan ikut juga mencicipi. Qala, maka keduanya pun berkata, atasumina ya Ummul Mukminin, apakah kamu berpuasa wahai Ummul Mukminin?
wala tadrina la'allahu yauman nahar. Ya, apakah engkau berpuasa wahai ummul mukminin? Tidakkah kamu mengetahui barangkali hari ini adalah hari nahar. Hari ini adalah 10 Dzulhijjah menurut Masruq. Menurut Masruq, tidakkah kamu khawatir hari ini adalah hari nahar, yaumun nahar. Maksudnya apa? 10 Dzulhijjah. Jadi Masruq menganggap hari itu sudah hari raya, 10 Dzulhijjah. Sementara Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu mengikuti keputusan pemerintah. Hari itu masih 9 Dzulhijjah, masih hari Arafah. Sehingga berpuasa Aisyah pada waktu itu. Sementara mereka tidak. Ya, karena mereka menganggap bahwasanya hari itu sudah 10 Dzulhijjah. Taib. Faqalat, maka apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Innaman nahar idza naharul imam. Sesungguhnya hari menyembelih adalah ketika penguasa ataupun imam menyembelih hari itu. Itulah dia yaumun nahar. Ini dia pemahaman Aisyah radhiyallahu anha. Ya, manhaj salaf. Pendahulu kita, ummul mukminin, bahwasanya yaumun nahar, an-nahar yakni naharul imam, di hari imam ataupun penguasa menyembelih. Wa azuman nas, dan orang-orang juga ikut. Maksudnya azuman nas ini kebanyakan manusia. Jadi suara manusia kaum muslimin yang paling banyak. Maka itu untuk menentukannya. Wal fitru idza aftarul imam wa azuman nas. Demikian juga Idul Fitri adalah ketika imam beridul fitri, penguasa beridul fitri, pemerintah beridul fitri, dan orang-orang juga kebanyakan manusia ikut beridul fitri. Maka ini yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya untuk menentukan hari raya ataupun Lebaran, Idul Fitri ataupun Idul Adha, kita kembalikan kepada penguasa ataupun kembali kepada matlak di negeri masing-masing. Ini insyaallah pendapat yang kuat. Kalaupun sekiranya kita menganggap seperti saat ini kita dapati ada yang menganggap bahwasanya ini sudah, karena didapati informasi bahwasanya di Saudi sudah lebih dahulu Arafahnya ataupun wukuf di Arafah, dan menganggap ini adalah sudah 10 Dzulhijjah. Kalaupun mereka menganggap ini sudah 10 Dzulhijjah dan mengikuti matlaknya Saudi, bukan mengikuti matlaknya Indonesia, bukankah masih memungkinkan untuk kita bersama-sama berhari raya dan bersama-sama menyembelih? Memungkinkan, ya, karena tidak ada masalah mengerjakan sholat hari raya itu di 11 Dzulhijjah, tidak ada masalah. Menyembelih juga tidak ada masalah di 12 Dzulhijjah, di 13 Dzulhijjah. Nah, ini kalau sekiranya orang-orang yang mendahulukan sholat hari raya ini mau berpikir panjang, untuk mewujudkan sabda Nabi SAW sebagaimana itu diikuti oleh Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah Al-Ahadits As-Shahihah. Di juz yang pertama halaman 442, masih dari Masruq, kurang lebih sama seperti itu. Kata Masruq, dakhaltu ala Aisyah yauma Arafah. Aku pernah menemui Aisyah di hari Arafah. Faqalat, maka Aisyah pun berkata, usku masruqan sawiqan wa aksiru halwah. Hendaklah kalian berikan atau kalian suguhkan minuman Masruq. Kemudian berikanlah dia sawiq. Ini semacam roti, wa aksiru halwah. Kemudian berikan atau perbanyak gulanya, manisannya. Fakultu, maka Masruq pun berkata, aku berkata, inni lam yamna'ni an asumal yaum illa anni khiftu ayyakuna yauman nahar. Sesungguhnya tidak ada yang menghalangi diriku untuk berpuasa hari ini, melainkan aku khawatir hari ini adalah yaumun nahar. Hari ini sudah 10 Dzulhijjah, sudah hari nahar, sudah hari menyembelih. Itu yang aku khawatirkan. Tidak ada yang menghalangiku untuk puasa hari ini, melainkan aku khawatir ini sudah masuk 10 Dzulhijjah. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha, maka berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, an-nahru yauma yanhurun nas. An-nahru yauma yanharun nas. Bahwasanya nahar menyembelih adalah hari di mana orang-orang menyembelih, wal fitru yauma yuftirun nas. Demikian juga Idul Fitri adalah hari di mana orang-orang berhari raya Idul Fitri. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini kita katakan bahwasanya yang rajih, yang tepat bagi kita semua untuk melihat dari dalil-dalil yang ada dan apa yang dipraktekkan oleh para salafus saleh adalah tetap mengikuti pemerintah masing-masing di tempat tinggal masing atau di negeri masing-masing dengan matlak masing-masing.
ya tidak merujuk ataupun tidak mengikuti apa yang ada di negara-negara lain atau negara Islam. Contohnya adalah seperti di negara Saudi Arabia. Nah, kemudian adapun masalah menentukan puasa Arafah. Ya, menentukan puasa Arafah. Memang di sini para ulama menyebutkan masalah puasa Arafah, sebagian mereka menganggap ataupun berpendapat bahwa puasa Arafah itu dilakukan yang bisa menghapus dosa setahun yang sebelumnya dan setahun yang akan datang, ya, ataupun kurang lebih 2 tahun, setahun yang lalu ataupun setahun yang akan datang. Tapi itu dosa-dosa kecil ya, bukan dosa besar. Karena dosa besar itu terhapus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, adapun mengenai puasa Arafah ini, sebagian para ulama berpendapat yakni dilihat dari orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya. Jadi penamaan puasa Arafah karena memang orang-orang sedang wukuf di Arafah. Tapi ada sebagian yang lainnya berpendapat bahwasanya puasa Arafah itu bagi orang-orang yang memang tidak mengetahui informasi Arafah, artinya bukan orang-orang Mekah. Ya, bukan orang-orang Mekah, maka dikembalikan kepada matlak masing-masing, yaitu ditentukan dengan 9 Zulhijjahnya. Ya, menentukannya dengan menghitung kalau sudah masuk 9 Zulhijjah, ya maka silakan mereka berpuasa, ya puasa Arafah tersebut. Nah, kemudian sebagian mereka menganggap bahwa Nabi SAW sebelumnya berapa kali didapati beliau berhaji? Seumur hidupnya beliau berapa kali berhaji? Nah, kan begitu ya, supaya diketahui berapa kali kaum muslimin melakukan puasa Arafah. Iya kan? Kan agar kita mengetahui dahulu di masa Nabi SAW, kaum muslimin, para sahabat, berapa kali semasa hidup Nabi mereka puasa Arafah? Berapa kali, Ikhwan? Nabi berapa kali berhaji? Tahun berapa haji itu disyariatkan? Nggak tahu juga sejarahnya. Haji itu disyariatkan tahun berapa? Tahun berapa Hijriah? 8. Ada pendapat yang lain? Itu pendapatnya Abu Ammar. Tahun berapa? 9. Tahun berapa lagi? 10. Ya. Yang rajih bahwasanya haji ini disyariatkan di tahun 6 Hijriah. Ya, dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajj wal umrata lillah, dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Ya, ini yang paling rajih. Walaupun sebagian mereka mengatakan, ada yang mengatakan di tahun 8 Hijriah, 9, ada yang mengatakan di tahun 10 Hijriah. Tapi yang rajih menurut Al-Imam Ibnu Katsir juga, beliau merujihkan bahwa syariat berhaji ini diturunkan pertama sekali di tahun 6 Hijriah. Ya, di tahun 6 Hijriah. Taib. Dan para ulama dan jumhur ulama mengatakan bahwasanya Nabi SAW dalam seumur hidupnya setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka beliau tidak didapati berhaji kecuali cuma 1 kali. Adapun umrohnya itu beberapa kali. Ya, umroh pada waktu perang Hudaybiyah, umrohul qada sama umroh Ji'ranah. Ya, kurang lebih ada 3 dan 4 sama umroh pada waktu hajjah al-wada, haji wada tadi yang terakhir, ya, yang di 10 Zulhijjah. Tapi pensyariatnya sudah dari tahun 6 Hijriah. Ya. Akan tetapi yang sempurna hajinya Nabi SAW itu di haji terakhir yang dikenal dengan hajjatul wada, sekali itu saja. 6. Taib. Maka dari sini bisa kita dapati bahwa kalaulah sekiranya memang, ya, ada sebagian sih pendapat para ulama bahwasanya ya untuk menentukan puasa Arafah dilihat dari orang-orang wukuf di Arafah. Cuma di sana kan ada riwayat dari Imam An-Nasa'i dan hadis ini juga dinyatakan hadis yang hasan oleh Syekh Al-Albani. Di sana disebutkan dari sebagian istri-istri Nabi SAW, anna Rasulullah SAW kana yasumu tis'an min Dzulhijjah wa yauma Asyura, ya, wa salasati ayyam min kulli syahrin. Adalah Nabi SAW
biasa puasa 9 Zulhijjah. Beliau biasa melakukan puasa di 9 Zulhijjah. Beliau biasa mengerjakan puasa hari Asyura atau 10 Muharram. Demikian juga beliau biasa mengerjakan puasa 3 hari ya pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulan. Nah, kalimat ataupun ya pernyataan sebagian istri-istri Nabi yang mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah, ini menunjukkan bahwasanya istri-istri Nabi biasa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa 9 Dzulhijjah. Jadi beliau sudah terbiasa puasa 9 Dzulhijjah. Ya, cuma pada waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam menentukannya ya dengan ya penentuan di masa itu kan begitu ya, dengan melihat ataupun dengan melihat hilal kan begitu ya, dengan melihat ataupun ru'yatul hilal 9 Dzulhijjah. Nah, dari sinilah sebagian ulama menyebutkan bahwasanya ya orang-orang yang tidak bisa melihat secara langsung bagaimana orang wukuf Arafah atau tidak, ya bisa berpatokan dengan 9 Dzulhijjah tersebut. Bahkan ada sebagian mereka menganggap bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa puasa Arafah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Beliau sudah terbiasa puasa Arafah. Ya. Karena ini disebutkan dalam beberapa riwayat, ya seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, "Adlaltu ba'iran li, aku pernah kehilangan unta milikku. Fadhahabtu atlubuhu yauma Arafah, dan aku berusaha untuk mencari ontaku tersebut pada hari Arafah." Ini kata Jubair bin Mut'im. Dan kata para ulama, yang diceritakan oleh Jubair bin Mut'im ini ketika dia berada di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Ini sebelum hijrah ke Madinah. Ya. Jadi ini kata Jubair bin Mut'im. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Adlaltu ba'iran li fadhahabtu atlubuhu yauma Arafah. Aku kehilangan untaku, kemudian aku cari-cari pada hari Arafah. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam waqifan bi Arafah, dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu sedang wukuf di Arafah. Berarti apa? Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbiasa wukuf di Arafah. Ya, sudah terbiasa wukuf di Arafah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Ya, karena memang orang-orang jahiliyah juga melaksanakan ibadah haji tapi versi jahiliyah. Ya, tapi versi jahiliyah. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam ya tidak mengikuti ibadah hajinya orang-orang jahiliyah. Hanya saja beliau sudah terbiasa wukuf di Arafah sebagaimana tadi kata istri-istri Nabi, beliau sudah terbiasa puasa 9 di bulan Dzulhijjah. Nah, demikian para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita dapati para ulama ada yang menentukan puasa Arafah itu ya dilihat dari wukufnya orang-orang di Arafah. Akan tapi bisa juga menentukannya dengan melihat 9 Dzulhijjah itu sendiri dari matlak masing-masing. Karena memang pada waktu itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin haji, ya kan tidak semua kaum muslimin, di mana kaum muslimin, karena hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna itu pada haji wada, yakni di tahun 10 Hijriah. Sementara kaum muslimin pada waktu itu kan sudah banyak, tidak hanya di Mekah dan Madinah, anggaplah mungkin di Madinah ataupun di sekitarnya. Ya, bagaimana mereka mengetahui puasa Arafah tersebut? Di mana pada waktu itu media informasi belum seperti saat ini. Ya, mereka melihatnya dari sisi apa? Dari sisi matlak tadi, seperti kejadian antara Aisyah dan Masruq tadi. Aisyah menganggap bahwasanya di Madinah ini masih 9 Dzulhijjah puasa Arafah, tapi Masruq menganggap oh ini sudah hari menyembelih. Ya, padahal di Madinah ditetapkan hari itu masih hari Arafah, masih 9 Dzulhijjah, ini puasa Arafah. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini mungkin beberapa ulasan yang bisa Anda sampaikan berkenaan dengan beberapa ya polemik yang terjadi belakangan ini, khususnya berkenaan dengan mengerjakan salat hari raya. Karena sesungguhnya yang terpenting bagi kita semua dari perkara ini ataupun permasalahan ini adalah ya menjaga kebersamaan kaum muslimin. Karena melihat dari dalil-dalil tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kita untuk tetap bersama dan untuk menjaga kebersamaan ini ya dengan mengikuti penguasa ataupun pemerintah, ya, mengikuti penguasa pemerintah.
Sehingga bagi kita semua yang terbaik adalah memilih apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan kita dapati pemerintah kita saat ini ya kita katakan cukup serius di dalam menangani ataupun mengurusi urusan-urusan kaum muslimin, terutama berkaitan dengan hari raya ataupun berkaitan dengan lebaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalaulah sekiranya orang-orang yang melakukan sholat hari raya lebih dahulu karena kebenciannya dengan penguasa, maka ini salah. Ini jelas keliru. Ya, ini jelas keliru. Akan tapi kalau mereka melakukan salat hari raya itu lebih dahulu dari pemerintah karena memang hujah, karena memang ilmiah atau karena memang ya pendapat yang sangat mereka kuatkan, dan di sana ada perkara yang sangat ya keharuman ada di sana. Jika mereka tetap besok harus berhari raya, haram kan begitu ya. Enggak boleh besok berhari raya, enggak masalah. Tapi kalaupun besok masih bisa berhari raya bagi mereka, tidak ada keharuman di sana, maka ya tidak ada masalah dalam hal ini, maka hendaklah untuk lebih menjaga persatuan kaum muslimin, maka itu lebih kita utamakan. Wallahu a'lam bishawab. Baik para jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. 6. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan singkat kali ini ya, berkenaan hari ini di masjid kita ini tadi ada buka puasa bersama ya. Tadi sudah berencana untuk diliburkan kajiannya, tapi karena ada kebimbangan ya, diadakan atau tidak, jadi diinfokan sebagaimana biasanya ada kajian, maka kita sempatkan untuk menyampaikan permasalahan tadi, semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya mungkin? Tafadhal. Nyantai saja. Iya, tafadhal. Iya, ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, yaitu penyebutan dalam hadis. Ya, ayyamut tasyrik yaitu para ulama menyebutkan ya hari-hari di 11, 12, 13 itu. Adapun secara bahasa makna tasyrik wallahu alam, ana belum menelusurinya ya, belum mengetahui secara lughatan asal muasal apa itu tasyrik disebut tasyrik. Tapi dalam hadis beliau menyebutkan ayyamut tasyrik, ayyamu aklin wa syarbin ya, hari-hari makan, minum ya, dan hari-hari masih hari raya, hari menyembelih bagi kita semua. Baik, wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, adha ya, adha ya, dhahiyah itu bisa bermakna juga waktu duha. Ya, secara lughatan adha itu bisa bermakna waktu duha. Sebagian ahlu lughah disebutkan Idul Adha karena memang waktu menyembelih itu adalah waktu duha itu yang dipakai. Ya, akan tapi duha itu juga bisa irhamukallah. Duha itu juga bisa bermakna ya ini dohaya, ini korban. Ya, adhiyah. Ya, adhiyah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ba'a jilda adhiyatihi fala adhiyata lahu." Barang siapa yang menjual kulit sembelihannya, maka tidak ada sembelihan baginya. Nah, jadi adhiyah itu juga bisa bermakna sembelihan itu sendiri. Doha yudhiyya ini menyembelih. Dohan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Ya, jadi adhiyah ataupun adha itu bisa bermakna sembelihan juga, dan bisa bermakna dari sisi waktu adalah waktu duha. Iya, wallahu a'lam bishawab. Nah, adapun hadis yang kita sebutkan tadi, man ba'a jilda adhiyatihi fala adhiyatalah, barang siapa yang menjual ya kulit sembelihannya maka tidak ada sembelihan baginya. Ini bagi si pengurban itu sendiri. Ya, jadi si pengurban tidak boleh menjual apapun, sampai kulitnya pun tidak boleh dia menjualnya. Tapi kalau dia sudah berikan kepada orang lain atau dia berikan kepada panitia misalnya, maka panitia tidak ada masalah menjualnya. Atau ketika dia memberikan kepada seseorang, orang itu enggak apa-apa menjualnya kepada yang lainnya dan dia manfaatkan uangnya. Tidak masalah. Yang tidak boleh itu dalam hadis tadi orang yang berkurban itu sendiri. Ya, orang yang berkurban itu tidak boleh menjualnya. Tapi yang dibolehkan baginya adalah untuk memakannya ataupun untuk ya mensedekahkannya ataupun dia simpan atau dia hadiahkan. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya.
Nah, adapun mengenai sholat hari raya ya antum sudah tahulah sholat hari raya ya sudah dibahas berulang-ulang ya apa sunnah-sunnah ketika menjelang sholat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Hanya saja dari sisi perbedaannya ya kalau hari raya Idul Adha ini memang dianjurkan ya bagi yang apa ingin menyembelih ya itu tidak makan kemudian nanti dia makan setelah apa daging sembelihannya itu disembelih ataupun secara umum ya untuk menghadiri sholat hari raya Idul Adha dianjurkan bagi kita untuk tidak makan dulu, iya, untuk tidak makan dulu, gitu ya. Kalau dia mampu, gitu ya, tidak makan dulu. Kecuali Idul Fitri, kalau Idul Fitri disunahkan untuk makan dulu. Kalau Idul Adha terutama yang berkurban, ya dia tidak makan sampai dia menyembelih ataupun memakan dari sesembelihan ataupun dari hewan kurbannya. Nah, tapi ini jika mampu. Kalau tidak mampu sudah kelaparan kan gitu ya. Ala kulli hal wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini saja akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan kajian An-Nubath ya fi adabit thalabil ilmi nanti di pertemuan berikutnya ya, di Selasa berikutnya akan kita sambung kajian itu. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.